Ini adalah Yahiko Yama, sebuah gunung setinggi sekitar 634 meter yang terletak di prefektur Niigata, Jepang. Bagi banyak orang, gunung ini dikenal sebagai salah satu destinasi pendakian yang ramah untuk pemula. Jalurnya tidak terlalu panjang, pemandangannya indah, dan dari puncaknya kita bisa melihat hamparan kota, sawah, dan pegunungan di sekitarnya. Ini adalah cerita pendakian pertamaku. Jadi hari itu aku berangkat dengan rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa percaya diri. Jujur, aku gak pernah membayangkan kalau suatu hari aku bakal naik gunung. Karena selama ini aku juga gak pernah ngerti kenapa orang-orang suka naik gunung. Menurutku gunung itu capek, harus jalan jauh, menanjak, ngos-ngosan. Dan setelah semua itu yang didapat cuma pemandangan di atas. Setidaknya itu yang aku pikirkan dulu. Tapi karena akhir-akhir ini aku mulai suka alam, aku memutuskan untuk mencoba sendiri. Dan pilihan pertamaku jatuh ke Gunung Yahiko di prefektur Niigata. Gunung ini sebenarnya sangat ramah untuk pemula. Sepanjang jalurnya banyak tangga kayu dan jalurnya juga cukup jelas. Bisa dibilang gunung wisata. Meski begitu, aku tetap gak tahu harus berekspektasi seperti apa. Awal jalurnya masih terasa santai. Aku masih sempat menikmati suasana hutan di sekitar. Tapi gak lama kemudian, tanjakannya mulai terasa. Dan disitulah aku sadar, naik gunung ternyata memang capek. Beberapa kali aku harus berhenti untuk mengambil napas. Kadang cuma berdiri sebentar, kadang pura-pura menikmati pemandangan padahal sebenarnya lagi istirahat. Tapi justru di momen-momen itu aku mulai menikmati pendakian ini. Semakin naik, suasananya semakin tenang. Yang terdengar cuma suara langkah kaki, angin, dan suara burung dari kejauhan. Dan setiap kali aku mulai merasa lelah, selalu ada sesuatu yang membuatku ingin terus berjalan. Kadang pemandangan di sela-sela pepohonan. Kadang rasa penasaran tentang apa yang ada di depan. Karena ternyata perjalanan menuju puncak jauh lebih menarik daripada yang kubayangkan. Awalnya, aku mengira aku membawa cukup air untuk perjalanan ini. Tapi, karena ini pendakian pertamaku, aku ternyata salah memperkirakan. Di tengah perjalanan, botolku akhirnya kosong. Jujur, saat itu aku mulai sedikit khawatir. Karena perjalanan masih lumayan panjang, sementara aku sudah kehabisan air. Tapi, setelah mendaki beberapa saat, aku menemukan sesuatu yang tidak kuduga. Sebuah mata air kecil di pinggir jalur pendakian. Airnya mengalir langsung dari pegunungan. Dingin, jernih, rasanya seperti menemukan oasis di tengah perjalanan. Mungkin terdengar berlebihan, tapi setelah berjalan cukup jauh dengan tenggorokan yang mulai kering, segelas air dingin terasa jauh lebih berharga dari biasanya. Setelah mengisi kembali botolku, aku melanjutkan perjalanan dengan semangat yang baru. Jalur setelah itu terasa sedikit lebih landai. Jadi aku bisa berjalan lebih santai sambil sesekali melihat pemandangan di sekitar. Di beberapa titik, pepohonan mulai terbuka. Dan dari sana, desa Yahiko terlihat jelas dari kejauhan. Melihat pemandangan seperti itu rasanya capek selama perjalanan tadi jadi sedikit terbayar. Tapi ternyata perjalanan masih belum selesai.
Beberapa tanjakan dan anak tangga kembali menunggu di depan. Sempat kepikiran, ini masih jauh ternyata ya. Tapi ya sudah, karena sudah sejauh ini tinggal lanjut saja ya kan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya aku melihat tanda puncak. Beberapa langkah terakhir terasa lebih ringan. Lalu akhirnya aku sampai. Di depanku terbentang pemandangan yang sebelumnya hanya bisa kulihat di foto. Kota-kota kecil dan pegunungan di kejauhan, serta langit yang terasa jauh lebih luas dari biasanya. Ada kuil kecil juga di atas, lengkap dengan gerbang torinya yang sangat megah. Gak kebayang sih, orang Jepang zaman dulu kalau berdoa harus mendaki gunung dulu. Sedangkan aku mendaki karena FOMO. Setelah cukup lama menikmati pemandangan di puncak, aku sadar waktu sudah semakin sore. Awalnya, aku berencana turun lewat jalur yang sama. Tapi setelah melihat jam sudah semakin sore, aku memutuskan untuk naik gondola. Dan pas kali waktu itu sudah gondola terakhir. Setelah seharian mendaki, duduk diam di dalam gondola terasa seperti hadiah tambahan. Perlahan, pemandangan hutan yang tadi kulewati dengan berjalan kaki terlihat dari atas. Jalur yang terasa panjang saat mendaki kini terlihat jauh lebih kecil. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku benar-benar bisa menikmati semuanya tanpa harus kehabisan napas. Dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan pengalaman hari ini. Tentang rasa capeknya. Tentang mata air yang kutemukan di tengah perjalanan. Tentang pemandangan di puncak. Dan tentang perasaan yang masih sulit kujelaskan sampai sekarang. Yang jelas, hari itu aku datang ke Yahikoyama karena penasaran. Dan aku pulang dengan satu alasan untuk kembali lagi, karena sepertinya ini bukan pendakian terakhirku.